Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk berbakti kepada Dia yang adalah Tuhan dan Allah kita. Dan kita bersyukur sampai detik ini Dia masih memelihara kita. Oleh karena itu, mari kita berbakti kepada Dia sekalipun secara online. Namun kita percaya ini tidak menjadi satu kekurangan untuk rindu berbakti kepada Dia. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan panggilan ibadah kita yang terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1b sampai ayatnya yang ketiga. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ibadah hari ini dibuka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang beribadah kepadanya. Amin. Mari sama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan naikkan sorak-sorai kita kepada Dia. Kita akan naikkan hormat kita kepada Dia yang memelihara kita. Kita pujikan, berilah hormat padanya. Hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah kau berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Maha mulia, Maha mulia. Berilah hormat padanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan dan Allah kami. Pemeliharaanmu yang boleh kami rasakan sampai detik ini menyatakan betapa besar kemurahanmu kepada orang-orang yang tidak layak seperti kami. Sekali lagi kami berterima kasih Tuhan, dan pada saat ini kami mau berbakti kepadamu. Kami mau memuliakan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Namun lebih daripada itu kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Perilaku-perilaku selama seminggu ini khususnya yang tidak terpuji di hadapan-Mu. Selalu menyalahgunakan waktu kami untuk memuliakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan kiranya mengampuni kami. Hanya oleh darah Yesus saja kami boleh diampuni, itulah yang kami imani. Tuhan, kami datang merendahkan diri karena kami percaya hanya Tuhanlah penebus kami yang memampukan kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan hidup kami dan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita nyatakan melalui pujian ini, God and God alone. Hanya Dia Tuhan. Semesta dan isinya.
atas pujian, karena Dialah Tuhan, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan. Hanya Dia Tuhan Allah kita yang menjadikan langit dan bumi sebagaimana pujian kita tadi. Hanya Dia yang mampu mengubahkan hidup kita. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Dia, Tuhan dan Allah kita. Mari kita naikkan pujian kepada Dia yang terambil dari KPPK 354. Ku bersuka cita kerja baginya. Bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sambil kita mempersiapkan diri kita akan mengangkat pujian Yesus padamu ku berseru. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ulun ku memuji nama-Mu.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kalau kita pada pagi hari ini boleh masih bersama-sama dapat beribadah meskipun secara online. Namun kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan sudah memuji Tuhan dan kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, Allah sang pemilik kehidupan kami, yang memampukan kami untuk kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena itu Tuhan, ketika kami hari Minggu, kami boleh bersama-sama beribadah meskipun secara online. Dan kami boleh sudah memuji Tuhan, dan saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu yang akan kembali menyegarkan kami, menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu itu yang akan terus menerangi di dalam kehidupan perjalanan kami, khususnya menghadapi situasi-situasi yang sulit ini, yang tidak menguntungkan bagi siapapun. Tetapi kami boleh terus berkarya, kami boleh terus mengerjakan bagian kami masing-masing dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah berkarya di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 hingga ayat yang ke-40. Kita akan bacakan bagian ini namun tidak seluruhnya. Saya akan secara cepat, secara lompat kita akan baca pada bagian-bagian tertentu saja. Ayat 20 dan ayat yang ke-21 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Kita akan lompat di ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-31. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Kita akan lompat lagi ke ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Ayat yang ke-37 berbunyi demikian, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatinya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu,
Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan, yang membaca, merenungkan, apalagi kita yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika masa-masa pandemi itu berawal sekitar bulan Februari, bulan Maret gitu ya. Ketika orang-orang mulai disibukkan dengan bekerja di rumah, maka layanan-layanan hiburan, layanan-layanan konferensi, bahkan untuk pertemuan-pertemuan meeting itu sangat-sangat diperlukan secara online, secara daring. Dan ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang harusnya itu pada hal-hal yang normal tidak diperlukan tetapi sangat diperlukan, yaitu teknologi, jaringan wifi, jaringan-jaringan yang sangat diperlukan untuk menyampaikan, untuk kita boleh mengadakan pertemuan di dalam usaha pekerjaan kita maupun di dalam pendidikan. Banyak juga pada saat itu penjualan hand sanitizer, disinfektan, masker itu sangat kemudian meningkat tajam penjualannya hingga 70%. Namun apakah semuanya itu akan terus terlaksana? Buktinya sekarang ini pun ketika orang-orang pada banyak semua memproduksi, dari orang yang garment asalnya membuat produksi masker. Kemudian orang-orang yang mengerjakan sepatu juga kemudian langsung membuat face shield itu. Kemudian banyak sekali hal-hal orang itu yang melihat peluang, tetapi semuanya itu menjadi kesia-siaan, menjadi kesementaraan belaka sehingga tidak berlangsung lama, tidak ajeb, dan mereka juga terus mengalami hal-hal yang suram, hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak menguntungkan juga bagi mereka. Yang awalnya memang kelihatan menguntungkan, tetapi sekarang tidak. Sekarang semuanya juga tetap merasakan. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan, aku memperoleh keuntungan ketika menghadapi masa-masa pandemi ini. Itu yang mereka sedang mengalami kegoncangan, Bapak Ibu. Bagaimana dengan hal-hal pada waktu hal yang sama, kejadian yang sama pada saat itu? Ada begitu banyak orang-orang yang tidak dapat melihat peluang-peluang itu akan lebih terpuruk lagi. Bahkan ketika saya membaca di dalam sebuah artikel di internet, ada EPA itu Environmental Protection Agency, yaitu Badan Perlindungan Lingkungan, mengatakan bahwa 1,6 miliar pekerja secara informal, pekerja informal itu di seluruh dunia kehilangan pendapatan. Yaitu contohnya restoran, kafe itu sangat terpukul. Bahkan Bank Dunia mengatakan 100 juta orang, itu data yang terbaru yang saya ambil beberapa hari yang lalu, itu terjerumus langsung ke dalam kemiskinan secara ekstrim, secara tragis gitu ya, langsung gitu ya. Jadi merosot langsung menjadi orang yang miskin. Dikatakan oleh Bank Dunia terdeteksi 100 juta orang yang langsung secara ekstrim menjadi miskin. Bahkan di dalam lembaga kaum buruh, organisasi buruh internasional atau International Labour Organization itu mengatakan bahwa yang paling terdampak di dalam COVID-19 ini adalah sektor real, pabrik, kemudian real estate, pariwisata, maupun juga resto-resto makanan. Jadi hampir sama tadi yang dikatakan oleh EPA gitu ya. ILO pun juga mengatakan demikian. Nah, terus Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang sangat mengalami situasi yang tidak menguntungkan dibandingkan orang-orang yang diuntungkan. Meskipun semula merasa diuntungkan, tetapi juga mereka merasakan tidak diuntungkan.
Hal ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan sama kejadiannya ketika waktu itu bangsa Israel mengalami kekeringan selama 3,5 tahun karena tidak ada hujan, karena tidak ada embun sebagai hukuman dari Allah. Itu kita bisa baca di pasal 17 sebelum perikop yang tadi kita baca ini. Bukan berarti kemudian saya mengatakan bahwa COVID-19 ini, wabah COVID-19 ini sebagai hukuman Tuhan. Tetapi lebih dari itu, poin saya adalah bahwa bisa saja bencana atau wabah dari virus COVID-19 ini Tuhan pakai. Tuhan bisa izinkan itu terjadi sebagai peringatan, sebagai teguran kepada kita semua untuk kita ini boleh kembali, untuk kita ini boleh setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapakah Tuhan itu menghukum bangsa Israel? Karena setelah sekian lama Raja Israel itu diperintah oleh Salomo sebagai raja yang ketiga meninggal, Israel itu pecah menjadi dua, yaitu Israel Utara dengan pemimpinnya Yerobeam, kemudian Israel Selatan dengan pemimpinnya Rehabeam. Dan dari Yerobeam, ketika kita berbicara saat ini adalah kita berbicara tentang Israel Utara, dari Yerobeam sampai kepada pemerintahan Raja Ahab, tidak ada satupun raja pada saat itu yang benar-benar setia kepada Tuhan. Tetapi Ahab itu sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Bukan saja jatuh di dalam penyembahan berhala, tetapi mengajak bangsa Israel untuk jatuh di dalam penyembahan berhala juga. Lebih jahat lagi, dia menikahi Isabel, anak dari Raja Sidon, dan dia juga membawa patung-patung Asyera. Dan kalau dia sendiri dengan penyembahan kepada Baal, sedangkan istrinya Isabel itu menyembah kepada patung-patung Asyera. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika hal yang demikian itulah maka Elia itu diutus untuk menegur Raja Ahab. Sebelumnya ketika Elia bertemu dengan Ahab, itu Ahab menuduh bahwa Elia lah yang membuat Israel ini menjadi sengsara, menjadi orang-orang yang mengalami kekeringan gitu ya. Dan Elia kemudian mengatakan bahwa sebenarnya Ahab lah yang mencelakakan bangsa Israel dengan meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah bencana kekeringan atau yang saya katakan keadaan yang tidak menguntungkan inilah, maka karena ketidaksetiaan Israel kepada Allah, maka Elia itu dengan keberaniannya sebagai utusan Tuhan itu berkarya menyatakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan, dan berani untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Apa yang kemudian dilakukan oleh Elia? Paling tidak ada 3 poin yang bisa kita pelajari dari yang dilakukan oleh Elia pada saat itu. Poin yang pertama adalah Elia mengkoordinir kegiatan. Kegiatan apa? Nah, itu yang kita akan bahas bersama, yaitu di ayat 20 sampai ayat 26. Elia menyuruh Ahab untuk mengumpulkan bangsa Israel dan seluruh nabi-nabi Baal 450 orang untuk datang ke Gunung Karmel, seharusnya dengan nabi-nabi Asyera yang berjumlah 400 orang, tetapi yang datang pada saat itu adalah hanya nabi-nabi Baal, melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dan setelah itu, setelah mereka berkumpul, Elia kemudian menemui mereka dan berkata kepada bangsa itu. Perhatikan Bapak Ibu untuk ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat tidak menjawabnya sepatah kata pun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menanyakan berapa lama lagi, seringkali kita ini berlambat-lambat di dalam pertobatan dari dosa-dosa kita.
Sehingga Tuhan harus menanyakan berapa lama lagi kita harus bertobat. Bandingkan kalau ketika kita ini menderita, ketika kita ini menghadapi situasi-situasi yang tidak menguntungkan seperti saat ini, situasi-situasi yang sangat sulit, seringkali kita bertanya pada Tuhan, berapa lama lagi ya Tuhan aku harus menderita? Berapa lama lagi ya Tuhan aku harus menghadapi pandemi COVID-19 ini? Berapa lama lagi ya Tuhan aku harus menghadapi untuk berjuang untuk hidup, untuk mencukupkan kehidupanku. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, daripada kita hanya bertanya tentang kapan, berapa lama lagi, mendingan kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, menanyakan kepada kita, berapa lama lagi kita harus kembali kepada Tuhan. Yaitu jawaban kita harusnya segera. Ketika kita mendapatkan peringatan, bisa saja Tuhan itu mengizinkan bahwa ini adalah peringatan bagi kita untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin kita mulai jauh dari Tuhan, mungkin kita mulai lupa dengan segala yang harus kita lakukan untuk kita boleh beribadah, untuk kita ini boleh terus senantiasa setia dekat kepada Tuhan. Kemudian di sana dikatakan, masih di dalam ayat 21, dikatakan berapa lama lagi kamu berlaku timpang. Menariknya di ayat yang ke-21, kata berlaku timpang ini itu adalah digunakan yang di dalam bahasa Ibraninya persis sama digunakan dengan kata berjingkat-jingkat di ayat 26 ketika nabi-nabi Baal itu mendapatkan tantangan dari Nabi Elia. Kemudian mereka ini berjingkat-jingkat. Kalau yang di dalam bahasa Inggris, kalau NIV, kita bisa melihatnya itu adalah berjingkat-jingkat itu diterjemahkan dengan menari gitu ya. Dan itu dikatakan juga sama, kata di dalam bahasa Ibraninya adalah sama, yaitu berlaku timpang. Jadi melakukan hal yang timpang gitu ya. Nah, itu bisa dance, bisa juga berjingkat-jingkat itu. Dan Tuhan menanyakan itu, berapa lama lagi kamu berlaku timpang, berlaku yang tidak benar, berlaku yang menunjukkan bahwa kamu terombang-ambing, kamu merasa diombang-ambingkan gitu ya dengan kehadiran Baal gitu ya. Kita mungkin seringkali di dalam hal-hal seperti sekarang ini, hal-hal di tengah-tengah masa sulit ini, kita seringkali menggabungkan Tuhan itu dengan hal-hal kepercayaan lain, tradisi-tradisi yang bertentangan, bahkan percaya kepada dukun, kepada suhu-suhu, menggantungkan hidup kita dengan ramalan-ramalan, bagaimanakah nantinya dan sebagainya. Mungkin kita mengatakan aku tidak ada Baal, tetapi kita kadang juga menggabungkan hal-hal itu di dalam kehidupan kita. Atau kita mungkin tidak demikian gitu ya. Kita mungkin mengatakan enggak, aku tidak mengatakan itu. Mari kita lihat lebih lanjut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertanyaan tentang berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati itu, maka dijawab, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Kalau Baal, maka ikutilah Dia gitu ya. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Itu mari kita ganti gitu ya. Kalau kata Baal itu kita ganti dengan sesuatu hal yang menjadi fokus perhatian hidup kita saat ini, sehingga fokus kita, perhatian kita itu tidak lagi kepada Tuhan, tidak lagi kepada fokus kepada Tuhan, tetapi kepada perhatian-perhatian yang memberikan rasa nyaman, yang memberikan rasa aman kepada kita. Contohnya misalkan kepada kekayaan, kepada kekuasaan, mungkin kepada keluarga kita, kepada karir kita, studi kita, hal-hal yang menjadi berhala-berhala, yang menjadi Baal-Baal di dalam hidup kita. Mungkin kita dikatakan tidak mengikuti pengajaran-pengajaran lain yang menyesatkan dan sebagainya, ataupun kepada dukun, ataupun percaya kepada hal-hal yang klinik gitu ya. Tetapi maafkan, berhala-berhala itu, Baal-Baal itu mungkin saja adalah sesuatu hal yang memalingkan kita untuk kita fokus kepada
Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga mengatakan, enggak kok, aku juga tidak demikian. Tetapi mari coba kita memikirkan, ketika ada kejadian seorang wanita, itu ketika terjadi kebakaran di dalam rumahnya terjadi kebakaran, maka pada waktu terjadi kebakaran yang hebat itu, kita mengatakan bahwa oh ya benar, wanita ini rasanya kok benar-benar mengikut Tuhan ya. Tetapi ketika kobaran api itu menyambar rumahnya, bahkan sampai kepada teras rumahnya pun, di garasi itu ada mobilnya. Ternyata wanita ini berusaha untuk menerobos api itu, untuk mengatakan bahwa aku nggak bisa kehilangan mobil itu gitu ya, sehingga dia berusaha untuk menerobos, mengabaikan dirinya gitu ya, hanya untuk menyelamatkan mobilnya atau harta benda yang lain yang ada di dalam rumah yang terbakar itu. Nah, mungkin kita tidak menyadari sebenarnya hal-hal demikian itu ada di dalam kehidupan kita. Ketika keadaan sudah mepet, barulah muncul, barulah kita menyadari bahwa kita ini kadang lebih mementingkan segala hal yang ada di dalam hidup kita daripada kita memuliakan Tuhan, daripada kita berkarya menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi wabah COVID-19 ini bukan berarti kemudian sebagai hukuman Tuhan, tetapi bisa jadi merupakan peringatan bagi kita untuk kita ayo kembali kepada Tuhan, ayo fokus kepada Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu, Elia itu mengejek Baal, yaitu di ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-29. Ejekan Elia ini adalah benar-benar ejekan yang sesuai konteks. Wah, sebagai orang Kristen, sebagai nabi kok dia ini mengejek orang gitu ya. Enggak Bapak Ibu, jangan melihat sebagai itu, tetapi ejekan Elia ini sesuai konteks. Mengapa? Elia itu bukan hanya mengejek, tetapi benar-benar tahu bagaimana memberikan sindiran, bagaimana cara menegur dengan tepat supaya menuju sasaran dengan apa yang diajarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Ejekan-ejekan yang dilakukan oleh Elia yang nanti akan kita lihat, menurut tulisan kuno mengenai Baal itu memang mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang seperti pergi, bisa berjalan-jalan, melakukan perjalanan jauh. Kemudian bisa juga Baal itu sedang tidur yang lama, bisa juga sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri gitu ya, freeze sebentar gitu ya. Atau bahkan yang seringkali diadopsi oleh game-game sekarang ini, mati kemudian hidup lagi, mati hidup lagi, nggak akan habis gitu ya. Dan hal-hal itulah yang memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu ketika kita baca di ayat yang ke-27, pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Nah, ini adalah hal-hal ini yang tadi saya katakan tertulis di dalam tulisan-tulisan kuno tentang Baal. Hal-hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan Baal dan menunjukkan bahwa Baal itu tidak bisa diandalkan seperti Tuhan kita. Dan uniknya, ketika Elia mengejek mereka dan memerintahkan mereka untuk memanggil lebih keras, itu dituruti loh Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sedangkan untuk perintah yang menjadi intinya, yang menjadi utama untuk kembali penyembahan kepada Tuhan, itu tidak dilaksanakan. Tetapi perintah-perintah yang kecil-kecil itulah yang akhirnya dituruti. Ayat yang ke-28, mereka memanggil akhirnya lebih keras, menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Nah, daripada menuruti hal-hal yang kecil gitu ya, ayo kita ini kembali mendengarkan gitu ya, apa yang menjadi perintah Tuhan secara utama, secara garis besar untuk kita ini
kembali kepada Tuhan. Mengapa mereka ini kok tidak mengenal, tidak mengerti apa yang diperintahkan oleh Tuhan yang utama itu. Tetapi ketika Elia mengejek untuk memanggil lebih keras, mereka menurutinya. Karena mereka memang benar-benar dibutakan oleh hal-hal yang menjadi fokus di hadapannya. Bukankah kita itu sering demikian? Kita seringkali hanya fokus kepada hal-hal yang ada di depan kita. Hal-hal yang sedang menjadi masalah utama bagi kita saat ini. Bahkan saya dengar pada waktu hari Rabu yang lalu, Rabu kemarin ini, ternyata rekor terbaru terpecahkan gitu di Indonesia gitu ya. Orang yang terjangkit COVID 1.800 gitu ya. Seringkali kita hanya fokus kepada hal-hal demikian. Seringkali kita hanya fokus kepada apa yang saat ini terjadi. Bukan berarti saya mengecilkan itu semua, tetapi ayo kita menyadari, kita seringkali melakukan renungan, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, menyatakan kepada Tuhan, Tuhan apa sih yang Tuhan ingin aku lakukan untuk kejadian-kejadian wabah dari COVID-19 ini yang menjadi utama, yang menjadi alasan utama kita untuk kita mengenal apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya fokus kepada hal-hal kejadian sesaat, kejadian sementara itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kejadian untuk penyembahan Baal ini, saya katakan tadi menunjukkan bahwa Baal itu tidak mampu, bahwa Baal itu hanyalah kesia-siaan belaka ketika menyembah mereka, dan mereka mungkin hanya sementara saja untuk diunggulkan oleh orang-orang bangsa Israel pada waktu itu karena ajakan Raja Ahab, tetapi tidak akan pernah bisa menolong mereka. Ada seorang yang bernama Edward Victor Hill. Nah, dia adalah senior pastor di dalam gereja baptis gitu ya di Los Angeles, California. Beliau sudah meninggal dan anaknya itu juga menjadi senior pastor juga di gereja yang sama. Tahun 2019 anaknya Edward Victor Hill ini juga meninggal, sudah almarhum semua, sudah dipanggil ke pangkuan Bapa. Tetapi yang satu hal yang dia lakukan yang berkesan itu adalah dia membuat grafiti gitu ya. Dia berencana karena ada ketimpangan-ketimpangan sosial gitu ya. Grafiti itu dibuat gambaran, tulisan yang secara abstrak yang biasanya kita lihat di tembok-tembok, di lorong-lorong gang yang kecil gitu ya. Dia mempunyai ide, bagaimana ya saya akan membuat grafiti dengan tulisan sementara di gedung-gedung yang bertingkat, di mobil-mobil yang mewah gitu ya. Dan dia mempunyai ide itu untuk mengingatkan bahwa ada begitu banyak kesementaraan di dalam dunia ini, dan apa yang menjadi sandaran kita itu akan terus kita harus ingat kepada Tuhan. Ada begitu banyak di dalam dunia ini yang sementara. Ada begitu banyak hal-hal yang akan mengecewakan kita. Tetapi ketika kita di tengah-tengah hal yang tidak menguntungkan ini, ketika kita bersandar kepada Tuhan, ketika kita terus fokus hidup kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang sementara, maka kita akan memperoleh kekuatan kembali. Nah, Bapak Ibu, poin yang ketiga adalah Elia menyatakan kuasa dan kemahadahsyatan Tuhan, yaitu peristiwa ini terjadi dicatat di dalam ayat 30 sampai 40. Pertama-tama yang dilakukan Elia untuk menyatakan kuasa dan kemahadahsyatan Tuhan itu adalah memperbaiki mezbah Allah yang sudah hancur, yaitu di ayat 31 dan ayat yang ke-32. Elia mengambil 12 batu, kemudian ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah. Dan demi nama Tuhan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Penyusunan batu yang membentuk mezbah dengan 12 batu itu merupakan simbol adalah dari 12 suku bangsa Israel. Menunjukkan bahwa Allah itu merindukan ke-12 suku bangsa Israel itu yang terpecah akan kembali
dipersatukan dengan jalan mengadakan korban penebusan salah atau penebusan dosa. Mengapa Bapak Ibu mezbah itu kok harus dibangun kembali pada saat itu? Yang pertama, mungkin kemungkinan besar adalah bangsa Israel itu telah memang benar-benar melupakan mezbah Allah yang kudus karena mereka telah tertarik untuk menyembah Baal. Karena itu Elia mendirikan batu itu menjadi mezbah untuk mengingatkan kembali. Dan alasan yang kedua, memang mungkin saja mereka ini tidak berani untuk membangun mezbah karena kita tahu bahwa kekejaman Isabel, anak dari istri dari Raja Ahab, dan itu merupakan anak dari Raja Sidon yang membawa Asyera, itu sangat ditakuti oleh orang-orang. Bahkan ketika kita baca di dalam pasal 19, Elia itu sempat juga mengalami ketakutan gitu ya. Sekarang dengan beraninya dia di pasal 18 menghadapi nabi-nabi Baal, tetapi dia mengalami ketakutan ketika Isabel itu mengancam untuk membunuh dari Elia. Namun kita tidak akan membahas yang di pasal 19 itu. Namun pada saat itu, pada pasal 18 ini, Nabi Elia itu benar-benar berani menyusun kembali mezbah yang sudah dihancurkan di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Di tengah-tengah kemungkinan bangsa Israel itu sangat mengalami ketakutan, atau juga sangat-sangat benar-benar melupakan apa yang dinamakan mezbah untuk Tuhan itu. Tetapi Elia berani menyatakan kebenaran itu, berani berkarya di tengah-tengah masa sulit. Ayat 33 sampai ayat 35. Di sana dikatakan bahwa Elia itu menyusun kayu api, memotong lembu, kemudian menaruh potongan-potongan lembu itu di atas susunan kayu api itu. Kemudian dia memerintahkan untuk memenuhi 4 buyung itu dengan air, menuangkan ke atas korban bakaran api itu dan parit itu sehingga menjadi penuh dengan air. Parit yang dibuat di sekeliling dari mezbah itu penuh dengan air. Bagaimana tidak penuh dengan air Bapak Ibu? Yang di sana dikatakan adalah 4 buyung, kemudian tuangkan, dan di sana dikatakan untuk ketiga kalinya. Berarti 4 buyung kalikan 3 kali. Berarti 12 buyung. 1 buyung itu 38 liter, kurang lebih 38 liter. Itu identik dengan 2 galon minuman yang biasanya kita minum, air mineral itu. Berarti 24 galon itu disiramkan gitu ya, dituangkan ke atas korban bakaran itu, dan parit itu penuh dengan air. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah semua itu selesai, ayat 36 sampai ayat yang ke-38. Pada waktu itu Elia mempersembahkan korban petang dan berkata, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis, bukan hanya korban bakaran, tetapi kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air itu ludes gitu ya. Betapa dahsyatnya penyataan Tuhan dengan menurunkan api yang menyambar habis semuanya. Permintaan Elia itu tidaklah muluk-muluk. Elia itu memohon agar Allah benar-benar menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Dan Allah itu yang mengampuni serta memberikan pertobatan kembali kepada umatnya, sehingga Tuhan berkenan menyambar habis apa yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah peristiwa kemahadahsyatan Tuhan, penyataan Tuhan ini seringkali kita abaikan? Wah, kita cuma hanya mendengarkan cerita yang spektakuler begitu. Pada pagi hari ini saya ajak kita untuk kita benar-benar merenungkan kembali. Kalau Tuhan itu yang menyatakan kepada kita, yang
mengampuni, yang terus memberikan pertobatan kepada kita. Pantaskah kita kemudian kita ini tidak sadar-sadar dengan segala peringatan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, khususnya di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang tidak menguntungkan. Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yang juga menjadi Allah kita pada saat ini. Yang Allah yang hidup, Allah yang boleh senantiasa hadir di tengah-tengah kita, sanggup menolong kita dan sanggup menolong apapun yang sedang kita lakukan. Elia itu tidak hanya saja ditolong dan menyatakan kebenaran ini, tetapi kalau kita lihat di sebelumnya bahwa Elia di pasal 17, Elia itu bahkan mendapatkan penyertaan dari Tuhan ketika ada di Sungai Kerit, kemudian ketika ada di rumah seorang janda di Sarfat. Ketika di Sungai Kerit dengan pertolongan Tuhan, dengan burung gagak itu memberikan daging, memberikan makanan kepada Nabi Elia. Kemudian di Sarfat itu bagaimana Nabi Elia ditolong dengan memberikan makanan, dengan diberikan makan oleh janda di Sarfat, ketika janda di Sarfat ini hanya tinggal memiliki tepung segenggam, kemudian dengan sedikit minyak, memberikan mampu, diberkati oleh Tuhan untuk memberikan makan, menyediakan makanan bagi Elia. Kehidupan Elia pada saat itu benar-benar sangat dekat dengan Tuhan, mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini. Tuhan itu sanggup menolong tepat waktu, karena itu jangan meragukan Tuhan. Ketika kita hanya fokus kepada hal-hal yang menjadi permasalahan kita, ketika kita hanya fokus mengandalkan apa yang ada di sekeliling kita, mungkin itu harta benda kita, mungkin itu kita yang masih bekerja, mungkin itu kita yang masih mempunyai kekuasaan. Ayo berpaling kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan itu yang akan menyegarkan jiwa kita, yang akan terus siap menolong, menopang di dalam kehidupan kita. Dan kita pun akhirnya boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain, bagi sesama kita. Sebagai gambaran ilustrasi saya terakhir untuk menutup rangkaian firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat seorang yang bernama Irene Hasugian. Ini adalah seorang perawat yang sedang bertugas di ICU di rumah sakit di Karawaci, Tangerang Selatan gitu ya. Di ruangan ICU inilah dia pada suatu kali dia ini kedapatan pasien di ruang ICU itu seorang ibu yang setelah melahirkan, kemudian setelah ada ini rapid test, kemudian di swab, ternyata terkena gitu ya, terkena dengan COVID-19 ini. Kemudian si ibu ini mengatakan kepada perawat Irene Hasugian ini, aku sudah nggak mau lagi untuk hidup. Bagaimana aku bisa hidup, kemudian anakku juga sekarang ini sedang mengalami COVID. Kalau aku misalkan hidup bisa tertolong, belum tentu anak yang aku lahirkan itu juga akan hidup. Aku nggak bisa hidup. Tetapi Irene Hasugian ini di tengah-tengah kecapeannya, di tengah-tengah kelelahannya, di tengah-tengah kesusahannya, dia mampu untuk memberikan semangat kembali kepada ibu ini. Dia menyanyikan lagu semua baik, apa yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidupku gitu ya. Nah, akhirnya si ibu ini kembali menjadi semangat, kembali menjadi percaya diri untuk ayo berjuang kembali gitu ya untuk menghadapi COVID-19 ini. Padahal Irene Hasugian ini adalah perawat yang benar-benar capek gitu ya. Saya dengar itu katanya sih mereka karena memakai baju yang APD itu sehingga tidak boleh untuk gampang-gampang copot ganti gitu ya karena mahal. Sehingga mereka pun ketika akan ketika buang air besar maupun air kecil itu seringkali untuk menahan diri. Bahkan mereka juga pakai pampers gitu ya. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana panasnya begitu ya. Kemudian pakai masker, pakai penutup lagi dan sebagainya. Dia masih bisa menguatkan.
Oleh karena itu, Bapak Ibu, sesulit apapun di dalam kehidupan kita, ketika kita fokus kembali kepada Tuhan, ketika kita bersandar kembali kepada Tuhan, kita boleh terus berkarya di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan ini. Kesimpulannya adalah berkarya di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Terus berpegang kepada perintah Tuhan, menjadi teladan sehingga kita berani menyatakan kesalahan kepada mereka yang tidak hidup di dalam prinsip kebenaran. Berani terus menyaksikan kuasa Tuhan di dalam pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Jangan semakin menjauh kepada Tuhan, tetapi ayo saksikan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan tadi yang dikatakan oleh Iren Hasugian itu. Jadikan penyembahan kita, ibadah kita kepada Tuhan itu menjadi saksi bagi orang lain. Mungkin orang-orang akan melihat kita di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sudahkah kita berkarya di tengah situasi yang tidak menguntungkan ini? Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur firman-Mu yang menyapa kami, yang menegur kami, mengingatkan kami kembali untuk kami boleh fokus kepada Engkau. Ada begitu banyak hal, ada begitu banyak keadaan yang memalingkan kami dari fokus hidup kami kepada Engkau, kepada hal-hal yang mengenakkan, yang menguntungkan, yang rasa-rasanya kami perlu itu. Tetapi Tuhan, biarlah firman-Mu itu yang menegur kami, menyapa kami kembali, untuk kami boleh senantiasa kembali mengikut Engkau, kembali setia kepada Engkau, berkarya di tengah-tengah pekerjaan kami, berkarya di tengah-tengah studi kami, baik kami sebagai seorang pelajar, kami seorang pekerja, maupun kami yang hanya tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tuhan, Engkau yang akan tolong kami, sehingga kami boleh terus benar-benar fokus kepada Tuhan, dan kami boleh penyembahan kami, ibadah kami itu boleh menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, dan sambil memberikan persembahan kita akan memujikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Baiklah, waktunya kita akan mengangkat setiap pokok-pokok doa kita. Kita akan bersyafaat kepada Tuhan. Pokok doa pertama, kita berdoa atas persembahan dan kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Berdoa semua situasi jemaat dalam pergumulan kesulitan, dalam kesehatan, pekerjaan, kerohanian, Tuhan campur tangan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami. Sepanjang hari-hari kami tidak lepas dari pertolongan Tuhan dan kami bersyukur. Dan sekarang kami telah memberikan persembahan, kami telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami selalu mengucap syukur. Karena seberapa banyak pun yang kami beri tidak akan dapat membalas satu kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga tak lupa berdoa untuk saudara-saudari kami, khususnya jemaat yang berada di tempat ini, yang mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Kami tidak tahu apa yang mereka rasakan sekarang, kami tidak tahu apa yang mereka alami sekarang. Namun kami yakin dan percaya tatkala mereka mengalami kesulitan hidup, Tuhan sama sekali tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan ada bersama mereka, turut campur tangan melindungi mereka, dan bahkan akan menyelesaikan perkara-perkara sulit dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, kita berdoa bagi bangsa kita khususnya Jatim yang masih paling tinggi angka COVID. Kiranya Tuhan campur tangan upaya pemerintah yang begitu serius menangani pandemi dalam semua bidang baik medis, ekonomi, sosial, dan kesadaran masyarakat yang tidak meremehkan dan taat protokol kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa, tak lupa juga kami mau berdoa untuk bangsa kami yang tercinta, khususnya bangsa Indonesia ini. Di mana kami boleh diberkati di bangsa ini, kami boleh merasakan semua kebaikan Tuhan di bangsa ini. Namun pada saat ini bangsa kami sedang mengalami satu problema berat, di mana COVID merajalela hampir di seluruh pelosok tanah air Indonesia ini. COVID telah memasuki. Kami berdoa Tuhan, kiranya campur tangan Tuhan yang memulihkan bangsa ini. Tuhan meredahkan COVID dan kami harap COVID boleh sirna dari muka bumi ini, khususnya dari Indonesia. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa ini, khususnya orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memerintah, baik dari pusat sampai di pelosok-pelosok daerah. Mereka yang terus berjuang mengarahkan orang-orang agar taat kepada aturan pemerintah, mengikuti setiap protokol-protokol kesehatan. Tuhan, berikan kami kesadaran. Kami sebagai masyarakat sering melalai dalam melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, khususnya di dalam mengenakan atribut-atribut pelindung diri. Tuhan, kami mohon berikan kami kesadaran yang daripada Tuhan sehingga kami boleh mengikuti setiap aturan pemerintah. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan, kiranya mereka diberikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga di dalam kondisi-kondisi sulit seperti sekarang ini, mereka tetap dapat mengatur negara ini dengan baik. Situasi sosial boleh berjalan dengan baik, ekonomi juga boleh berjalan dengan baik, dan kami harapkan semua pulih seperti biasanya. Sekali lagi kami mau berserah kepada Tuhan. Dengan upaya kami tidak bisa, namun kami percaya Tuhan yang campur tangan semua terselesaikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan Bapak, Ibu, Saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk berkarya di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan ini, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Blessing Song. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajahnya menyinari kau, Tuhan memberi anugerahnya, damai sejahtera. Ibadah selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita bersyukur seluruh rangkaian ibadah online kita hari ini telah usai. Kiranya kehadiran Tuhan dan firman penggembalaannya menjadi berkat yang menuntun perjalanan iman kita. Mari sejenak kita akan menyimak warta kita. Yang pertama, kita bersyukur dan mengucapkan selamat datang kepada Saudara Yodi Yudhistira yang Tuhan percayakan berpraktek selama 1 tahun di tempat kita. Kiranya Tuhan memberkati dan setiap jemaat yang dilayani pun terberkati. Sebagai pengumuman yang kedua, mari terus jemaat didorong untuk mengikuti persekutuan doa Rabu secara online pada jam 7 malam atau menyesuaikan, supaya kita dan keluarga kita tetap terus bertekun di dalam doa dalam masa pandemi ini. Dan pengumuman kita yang ketiga, jemaat terus didorong untuk mengikuti program hebat membaca Alkitab 2 pasal setiap hari. Dan kita sudah memasuki kitab Imamat. Mari terus lakukan dengan setia, dan bagi jemaat yang masih belum mengikutinya, mari bergabung bersama-sama supaya kebenaran firman itu menuntun perjalanan iman kita makin bertumbuh menjadi dewasa dan mengasihi Kristus. Jemaat sekalian, pengumuman selanjutnya pada minggu ketiga pada tanggal 19 Juli kita bersama-sama mengingat komitmen kita untuk memberikan persembahan khusus atau persembahan tambahan, yaitu untuk mendukung diakonia dan pekerjaan pelayanan misi kepada suku tertentu yang sudah menjadi doa dan komitmen kita. Mari wujudkan di dalam doa, daya, dan persembahan melalui harta kita, berkat yang kita bisa sisihkan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Persembahan jemaat sekalian bisa diserahkan melalui transfer dengan nomor rekening gereja kita atas nama Bapak Sugiarto, atau secara langsung bisa diserahkan kepada gereja. Dan sebagai pengumuman yang terakhir, kita terus mengingat ketika kita berada di dalam atau di luar rumah dalam karya-karya kita, ikuti protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sanitizer, menjaga jarak, supaya kita terlindungi dan orang lain, khususnya keluarga kita, terlindungi. Tetap semangat dan salam sehat. Baiklah, kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita memujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan.